Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita, derajat kita dengan dua alasan, yaitu karena iman kita pada Allah dan juga karena ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Dunia sekarang nih, ilmu pengetahuan kita belajar dari bangku pendidikan formal dan informal. Ada pondok-pondok pesantren untuk yang muslim, kemudian ada sekolah-sekolah mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, sekolah umum, dan sampai ke perguruan tinggi. Dan dengan itu maka Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang itu yang sudah belajar begitu lama dan begitu banyak ilmu yang dia pelajari di bangku-bangku pendidikan. Tapi tidak banyak orang yang berpendidikan seperti itu, sangat tinggi, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka merasa telah bisa segala hal, sehingga kadang mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir luas dan tanpa berpikir panjang, bahkan meremehkan hal-hal yang harusnya tidak boleh. Tata krama, sopan santun, kelembutan, dampak daripada apa yang mereka lakukan itu kadang tidak terpikirkan, karena menurut pengetahuan yang mereka pelajari dan hitung-hitungan yang mereka prediksikan, apa yang akan mereka lakukan dengan tindakan mereka itu adalah sesuatu yang lebih berhasil, lebih sukses, lebih bisa membawa manfaat atau dampak yang lebih bagus. Nah, kalaupun nanti itu betul seperti itu, mungkin tidak masalah. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita masih berada pada level tertentu dan kita ingin apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, maka kadang kita mengabaikan aturan. Kalau kita di dalam kantor misalnya, atau kita di tempat kita bekerja misalnya, kita adalah staf biasa yang kebetulan kita sekolah memiliki titel magister, doktor, atau bahkan mungkin profesor begitu, dan para pimpinan kita atau orang-orang pengambil kebijakan adalah orang-orang yang memiliki level pendidikan, pengetahuan, pengalaman yang belum sampai seperti kita, maka kita merasa kita adalah orang yang bisa mendominasi, lebih banyak tahu, dan lebih bisa bertindak lebih cepat untuk mengambil suatu tindakan yang lebih bermanfaat. Ya, mungkin saja begitu. Itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Kendati demikian, jagalah tata aturannya. Kalau kita sebagai staf, maka posisikanlah diri kita sebagai staf. Jangan coba-coba mengambil posisi kita sebagai pemimpin di atas kita, atau pemimpin yang lebih besar lagi di atas kita. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan, kita memiliki strategi, kita memiliki sebuah ide, gagasan, sampaikanlah secara bertahap pada pimpinan yang di atas kita. Sampaikan dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang baik, supaya diterima, nanti akan diteruskan sampai ke atas. Bagaimana kalau apa yang kita pikirkan, ide-ide kita itu kemudian tidak diterima, ditolak begitu? Maka jangan
marah, jangan emosional, jangan juga bertindak di luar batas kewajaran. Terima saja itu, nanti sampaikan lagi pada waktu yang lain ketika kondisinya memungkinkan. Karena kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, yang penting, belum tentu bisa terlaksana. Karena pimpinan-pimpinan di atas itu memikirkan juga apa yang disampaikan oleh orang-orang lain, memikirkan juga lingkungan yang lebih besar, budaya kantor, struktur apa segala macam, dampak positif negatif, internal maupun eksternal yang berhubungan dengan kinerja kantor. Jadi terima saja apa yang disampaikan oleh pimpinan jika membatalkan atau menunda kebijakan yang kita usulkan. Jangan melampaui batas karena merasa memiliki pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dengan seenaknya menunjukkan dominasi atau menunjukkan sebuah kesewenang-wenangan, lalu menghardik pimpinan atau mungkin menyalahkan pimpinan atau menyalahkan orang lain, atau justru kembali merendahkan begitu ya terhadap orang lain. Tidak boleh, karena di atas ilmu pengetahuan itu masih ada adab. Adab itu adalah sopan santun, dan adab itu adalah menunjukkan kualitas diri kita. Jadi bukan hanya sekedar perilaku yang kita tunjukkan, tetapi apa yang kita tunjukkan melalui perilaku, tutur kata, perbuatan itu menunjukkan adalah kualitas diri kita. Jadi percuma kita memiliki pengetahuan yang tinggi, belajar sampai tinggi-tinggi, pengalaman yang tinggi-tinggi, ide yang bagus, tetapi kalau tidak punya adab. Dan banyak orang-orang yang cerdas itu kemudian menjadi tercela karena melakukan berbagai pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang mencoreng nama baik mereka. Jadi janganlah menjadi bagian dari itu. Cukuplah ilmu pengetahuan itu kita miliki, ide bagus kita miliki untuk membentuk karakter diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ide yang kita sampaikan mungkin saat ini ditolak, tapi pada kesempatan lain ketika terjadi pergantian kepemimpinan dan lain sebagainya, siapa tahu itu bisa diusulkan dan bisa dilaksanakan. Dan kalau itu memang berhasil, maka kita adalah orang yang brilian. Jadi bersabar. Masa tertentu dengan orangnya, orang tertentu juga ada masanya. Jadi tinggal menunggu waktu untuk melakukan hal yang lebih baik menurut kita. Jadi tetap bersabar, tetaplah ikhlas, mengabdi dengan sepenuh hati, dan tentu saling menghormati dan menghargai antar kita itu tetap diutamakan. Kita jaga itu untuk menjaga harmonisasi dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.